gimana cara menggambarkan si monster raksasa ini. Mereka bikin secara efek, secara pengambilan adegan. Oh ya udah, ada aktor yang pakai baju, terus ada diorama anak-anak arsitek. Mungkin anak-anak arsitek. Iya, Ya kan? mungkin mereka juga kenal teman-teman arsitek yang kayak ini diorama gue nggak diterima sama dosen gue. Ya udah kita hancur-hancurin aja, kita tapi hancur-hancurin nggak apa-apa ya. Nanti gue masukin kredit. Iya, boleh. kegagalan jadi karya. Ya, selamat datang lagi di LNF ya, Lembaga Ngoceh Film. Kita mau ngomongin yang sebenarnya sih ini subjektif. Iya, karena bingung juga. Bukan. Enggak. Maksudnya ini memicu perdebatan yang kelihatan selera gitu sih. Berdasarkan selera banget. Benar. Ini kita langsung aja pengen ngomongin soal kemarin triggernya adalah trailer dari Godzilla X Kong ya. X Kong The New Empire. Iya, aduh. Dari lucu ya. situ gue sih suka ya trailernya, lu Iya, suka? gue juga suka. Seru banget kayaknya kelihatannya ya. Cuman banyak orang yang berkomentar, pertama adalah tangannya kepanjangan Ya. Godzilla-nya. Ah, Terus kedua, Godzilla-nya lari. ya. Kayak orang-orang tuh pada Bukan Godzilla yang lari sih. Godzilla lari dengan postur seperti itu. Godzilla, iya katanya posturnya aneh ya gitu ya Iya, larinya kok ya. Secara fisik berubah ya gitu. Iya, tangannya panjang karena tangannya panjang itu. Terus sebenarnya kalau misalnya kita cari-cari GIF Godzilla yang dulu-dulu yang OG ya, yang original. Godzilla lari. Iya. Bahkan lebih lucu lagi yang dulu. Ya karena kan itu shoot aktor. Iya. Lu bayangin shoot aktor dan kostumnya dulu tuh berat-berat. Yang terberatnya kalau nggak salah 100 kiloan. Waduh. Itu kayak geraknya pun masih dibantu dengan beberapa alat Tuh gitu. pas buka kostumnya langsung berotot. Wah, karena gitu. Ngangkat beban berat gitu. Ya jadi asli ya Godzilla lari gitu. Cuman selama ini dengan penggambaran yang dikasih Hollywood ya nggak pernah aja, jarang dikasih lihat gitu ya. Bahkan sebenarnya di kemarin Godzilla vs Kong dia kan lari ya. Iya, ada adegan untuk Lari kan dia, iya pas berantem itu kan. Terus satu lagi adalah Godzilla Pink. ya. Gokil ya. Ya, betul. Gila, betul. marketingnya Barbie. Udah gitu Godzilla kan origin story-nya karena kena nuklir. Karena kena nuklir. Oppenheimer mati. Nah dan komentar lainnya yang bikin gue pengen ngobrolin ini sama Ray adalah ini kok franchise ini di remake mulu ya gitu. Yes, Franchise ini kok gak habis-habis gitu. Betul. Nah itu kayak oh iya ya, kenapa ya? Ini jadi pembicaraan yang menarik kalau menurut kita. Dan laku aja terus gitu ya. Yes. Maksudnya ya Yes, monster betul. gitu terus. Dan ini kayaknya salah satu di antara banyak sebuah IP atau franchise yang di remake masih ada ruang imajinasi yang bisa dieksplor lebih Iya, dalam. karena bukan based on true story tapi based on karakter. Ya. Sebuah Betul, karakter betul, aja betul, gitu. betul, Jadi ya lu mau ceritain karakter ini ngapain juga Yes. bebas gitu. Yang penting originnya aja dia karena nuklir gitu. Ya. Karena dia adalah utusan bumi gitu, penjaga bumi dan lain-lain gitu Nah, kan. iya betul. Ini mungkin kita akan bahas panjang lebar seputar Godzilla kali ya. Iya. Walaupun judul filmnya Godzilla X Kong. X Kong. Iya. Kita tapi- akan tease sedikit gitu Kong, dan kita kayak video ini lebih ke arah ini kali ya, ngediskusin Godzilla sebagai source material membuat film kenapa bisa long lasting. Iya benar. Mungkin kita belajar di situ kali ya. Pertama di sekarang aja kita kan baru aja dapat trailer yang Godzilla X Kong The New Empire itu yang akan tayang Di April. Amrik itu 12 April. April 2024 ya. Mungkin kalau karena dia film Hollywood, kalau misalkan tidak ada kejadian aneh-aneh di Indonesia tuh mungkin berdekatan Tanggal 10-nya. tanggalnya. Iya, entah tanggal 10, tanggal 11 gitu. Nah, terus juga bahkan di saat yang bersamaan kan maksudnya trailer yang sedang beredar juga ada Godzilla Minus One. Ya, ini yang versi Jepang ya. Versi Jepang Yang justru dikerjakan oleh Toho. Toho. Terus ada juga satu lagi series di Apple TV Monarch ya. Ya. Monarch apa sih judulnya, Ray? Aduh, gue lupa. Pokoknya Legend of apa gitu. Ya, Pokoknya ya. ini juga satu universe sama Godzilla X Kong tapi lebih menceritakan tentang perusahaannya ya. Apa sih? Organisasi. Organisasi yang
ngurusin kaiju ini gitu. Ya, Jadi aktornya ini ya, KKN ya. Bapak sama anak. Cuman lucunya gitu. Enggak bercanda ya. Lucunya juga ini soal siapa Kurt Russell ya? Ya, Kurt Russell sama White Russell. White Russell. Itu kita kan bakal mikir, wah ini kapan nih mereka berdua main film atau main series jadi bapak anak ya? Nggak tahu malah jadi versi muda dan versi tua. Iya, betul. Itu bisa kayak tuh. lucu sih. Kayak Dul sama Ahmad Dhani nanti mungkin kayak gitu bisa ya. Ya betul, bisa. Mirip banget. Bisa. Gitu. Jadi itu ya maksudnya dalam waktu bersamaan aja ada 3 project aktif dari Godzilla gitu. Dalam kurun berapa bulan gitu lah ya. Itu pun belum kita hitung yang project-project animation yang ada di Netflix ya. Di Netflix. Ada juga kan. Ada OTT lain segala macam. Menurut lu kenapa nih Ray? Kenapa Godzilla sebagai sebuah karakter bisa dikembangin ke banyak sekali film dan bisa dikembangin jadi cerita apa aja gitu? Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Sejarahnya. Jadi sejarahnya itu tahun 1954. Godzilla ini tuh diciptakan oleh 3 orang ya. Gue lupa inget namanya. Kalau nggak salah, yang paling gue inget si Eiji Tsuburaya. Sama satu lagi Honda. Ya, Ishiro Honda. Dia selain bikin motor, enggak. Beda. Sama kalau nggak salah satu lagi itu ada Tomoyuki Tanaka gitu. Iya. Mohon maaf ya kalau pokoknya kreatornya ada 3 ya. Kreatornya ada 3 ya. Mereka tuh pengen bikin sebuah film terobosan special effect. Apa jadinya kalau misalkan ada monster raksasa memporak-porandakan dunia atau Jepang lah istilahnya gitu. Nah, gimana cara menggambarkan si monster raksasa ini? Mereka bikin secara efek, secara pengambilan adegan. Oh ya udah ada aktor yang pakai baju. Terus ada diorama anak-anak arsitek. Mungkin anak-anak arsitek. Ya mungkin mereka juga kenal teman-teman arsitek yang kayak ini diorama gue nggak diterima sama dosen gue. Ya udah kita hancur-hancurin aja. Kita hancur-hancurin nggak apa-apa ya. Tadi gue masukin kredit. Ya boleh. Sebelum dihancurin kita ini aja bikinin film gitu, bikinin karya. Disitulah dimulai. Kegagalan jadi karya. Gila, ada motivasinya gitu men. Tapi seiring berjalannya proses pembuatan film, mereka tuh mikir kayaknya kalau dari segi penulisan, ketika tokoh sentralnya adalah seorang monster gitu ya, seekor monster Godzilla gitu, raksasa, apa yang bisa kita buat dari segi cerita ya? And then berkembanglah lebih ke arah origin story dan cara kerja si monsternya, bukan karakteristik. Jadi kayak Godzilla gimana ini ya bilangnya ya? Pelindung bumi gitu-gitu kayak. Nah, itu iterasi yang keberapa itu? Tapi sebelumnya kayak ya udah hancurin aja gitu. Cuman kenapa dia bisa jadi besar dan lain sebagainya, backstory atau origin story-nya tuh dijelasin. Kalau salah satu yang original itu karena ya nuklir. Yang 1954 tuh sesimpel itu dulu. Itu berarti ya memang setelah Perang Dunia Kedua juga kan? Perang Dunia Kedua, iya. Dia terinspired, coba bikin apa jadinya kalau misalkan sebuah bom nuklir radiasinya bertahun-tahun ternyata terpapar ke seekor kadal ini jadi atau fosil mungkin ya ini fosil jadi dinosaurus gitu kan karena jadi kadal raksasa gitu, bermutasi gitu ya. Nah, kadal raksasa ini layaknya binatang kan ada piramida kehidupan tuh. Dia pengen jadi top of the food chain, puncak di atasnya manusia bahkan. Iya betul. And then ya udah itu jadi sebuah sinema yang sangat laku pada masanya. Mereka mau coba karena terobosan gitu. Maksudnya kan selama ini kita di zamannya itu ngelihatnya gambar hitam putih dan orang bergerak aja. Kali ini ngelihat raksasa gitu. Iya, dengan permainan angle kamera aja gitu. Iya, perspektif gitu kan. Gue tuh ngebayangin dulu banget aktor-aktrisnya tuh kayak nanti kalian nengoknya ke kamera atas ya gitu. Ngeliatin apa, gue syuting nengok ke atas gitu. Godzilla gitu. Ternyata berhasil gitu. Iya, seperti itu. Jadi karena secara penulisan cikal bakal karakternya punya banyak kesempatan untuk dieksplor dan mereka manfaatkan itu jadi sebuah IP yang tiap tahunnya tuh bisa digarap. Siapa punya ide kreatif mau pinjem title Godzilla-nya, ayo kita coba kerjain bareng-bareng sampai dia tuh cukup mendunia lah ya bilangnya ya. Mungkin orang-orang Amerika yang sinetfil datang ke Jepang
nonton film Jepang, wah ini keren. Banyak segala yang macam terinspirasi. Jurassic Park Yes. salah satunya. Ya, Jurassic Park itu Steven Spielberg 1993. Bahkan tuh. Ya, betul. Gila, terinspirasi Terus, dari Godzilla. Guillermo del Toro juga salah satu yang terinspirasi. Dari Godzilla. Oh, Bahkan nggak Pacific cuman Rim ya. itu aja, tapi Jepang sendiri pun kayak misalnya Evangelion juga kan terinspirasi dari Ya, kaiju-kaijunya. dalam negerinya sendiri negerinya juga sendiri. terinspirasi. Dan ini kan juga yang menjadi pionir dari genre tokusatsu sendiri ya. Tokusatsu sendiri kan memang Tokusatsu itu maksudnya kan special effect ya. Ya, bahasa Jepang kalau diterjemahin special effect. Jadi malah jadi berkembang jadi sebuah genre Iya. gitu yang kita kenal Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai itu Power Ranger gitu. Itu tokusatsu tuh disebutnya tuh Ya, gitu. betul. Jadi gak hanya sekedar besar kecil di dalam Iya, jadi raksasa sinematografi, atau tapi apa kayak gitu. Tapi di pembuatan adegan ada sebuah special effect. Special effectnya apa ya? Hancur-hancurin bangunan. Iya, cuman sekarang jadi arsitek. spesifik ke situ ya arahnya ya sebutan tokusatsu. Iya. Nah, Dan situlah baru si Amerika ini ngerasa iya ya kalau misalkan Godzilla terjadi di Amerika kita bisa ngapain nih? iya benar. Itu jadi Akhirnya di tahun karena berapa tuh yang film Godzilla pertama ya? Godzilla Langsing. 198 kalau nggak salah. Itu Umur dia. gue masih 5 tahun tuh itu. Iya. Iya, sekitar segitu. Nah, itu oleh Roland Emmerich. Roland Emmerich itu salah satu sutradara yang cukup ternama untuk bikin film disaster movie. Disaster movie. Iya, Iya, 2012, Day After Tomorrow kalau nggak salah. karena bisa digambarkan ya Godzilla ini sendiri juga kan disaster ya. Iya, betul. Dia membawa bencana ke sebuah ini ke sebuah Kemunculan dia sendiri pun Iya, bencana gitu buat betul. umat manusia gitu. Betul. Tapi kalau yang 1998 itu kalau nggak salah masih dipegang sama Tristar Entertainment atau Tristar Production. Oh, kan kalau yang sekarang kan Legendary Picture ya. Ya, yang dimulai dari si ini yang jadi Quicksilver sama Wanda siapa? Oh iya. Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson sama si Kok gue lupa namanya. nama ya Wanda Maximoff lah pokoknya. Iya, betul. Elizabeth Olsen. Kok bisa? Iya, benar. udah, Elizabeth Olsen ya. benar. Elizabeth Olsen ya. Dan Bisa-bisanya lupa sama dia aja. Dan ada Ken Watanabe juga orang Iya. Jepang ya gitu. Nah, Gitu. itu dibikin semacam reboot kali ya bilangnya. Iya. Reboot, tapi ini Tapi jadi juga sebuah penggambar- universe. Iya, sebuah universe dan penggambaran di situ baru dibikin. Oh, Godzilla-nya ini asal usulnya sama, kena percobaan nuklir lah gitu. Tapi dia hidup di bawah tanah aja gitu Iya, sampai akhirnya dia subterranean. ngerasa bumi itu perlu diselamatkan. Nah, dia bukan perlu diselamatkan. Dia kalau Godzilla yang di Monsterverse ini, yang Legendary Pictures, tugas dia sebagai binatang tuh Menyeimbangkan bukan? iya, menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan. benar. Jadi ketika ada kaiju lain yang dia rasa bisa bikin keseimbangan hidup Bumi itu kegeser, dia akan datengin si kaiju ini. dia pelindung bumi yang sebenarnya. Mm-mm. Kalau digambarkan di Amerika ya, Iya, betul. Gojira, let them fight. Si Ken Watanabe. What do we do? Kita ngapain? Biarin aja mereka berantem. Let them fight gitu. And Gitu then, ya. mereka cukup ambisius ya, Legendary Pictures merasa kita masih bisa kutak-atik lagi nih perjalanan karakter Godzilla versi kita. Karena sebenarnya dari source materialnya sendiri yang dibikin sama 3 kreator di awal juga kan kaiju sendiri nggak cuman Godzilla kan. Makanya dari setiap kaiju itu bisa dikembangin kayak kemarin kan sebenarnya apa tuh yang film ketiganya? King of Monsters ya? Enggak, jadi kan kalau berdasarkan Monsterverse ya, Iya. Godzilla, terus Kong Skull Island, terus Godzilla yang kedua dulu, baru ada Godzilla versus Kong. Enggak, King of Monsternya yang lawan Mothra. Ya itu yang Godzilla film kedua. Yang kedua, Godzilla iya itu King kan of maksudnya yang posternya dikomentarin kan. Iya. Ini kok bisa kakinya tinggi banget? Iya di atas laut gitu kan. Nah itu maksudnya dari itu aja ada Mothra, ada Ya Rodan dan lain-lain itu tuh banyak banget kaiju yang sebenarnya kalau misalnya kita di ngulik Jepang ya. iya itu karakter-karakter yang dicintai juga Cukup gitu. ikonik pada masanya gitu. Oh, Ghidorah ya yang paling Ghidorah gitu. ya. Monster padahal gitu kan. Yes. Gitu. Jadi kenapa ya? Maksudnya tetap bisa laku gitu Ray sampai sekarang gitu Iya. Ray. Tetap bisa di milking dan lain-lain. Selain dari tadi yang gue bilang karena itu kan berawalnya dari sebuah karakter aja gitu. Jadi pengembangan ceritanya tuh sangat
free lah, sangat bebas lah gitu. Betul. Tapi selain itu kenapa tetap laku gitu? Karena Kalau menurut gua ya, ini satu di antara 1000 kemungkinan yang apa sih bilangnya, kejadian yang miraculous lah gitu. Bahwa ketika sumber utamanya si Godzilla ini adalah seekor binatang yang cara berpikirnya seperti ini, itu membuka ruang untuk imajinasi para kreator, kayak dikasih kesempatan. Kalau ada kayak gini dibenturin sama topik tambahan nih, apa ya jadinya? Kayak kan selama ini juga kan film Godzilla-nya sendiri juga dikasih muatan politis, Iya. dikasih muatan kayak perang atau Jadi apa. antara film Godzilla yang satu dengan yang lain itu secara alam bawah sadar calon penonton ya, selain gue pengen lihat nih ada monster raksasa ngerusak segala macem, akan kayak secara tidak langsung tersusun, oke, Godzilla yang kali ini akan ketemu keadaan seperti apa nih? Oh, Itunya gitu. Jadi kayak permainan menulis cerita franchise baru ini, tantangan untuk membuat berbeda dibanding sebelumnya adalah salah satunya di segi storytelling, apa kebaruan yang kalau dibenturin sama Godzilla efeknya apa sih gitu. Jadi kayak misalnya awalnya Godzilla versus King Kong, terus nggak tahu ya nama orang tuanya sama-sama Martha, akhirnya berteman. Bukan ya? Itu mah beda semesta dong. Beda ya. Ya, tapi mirip kan? Karena ini ya, gue termasuk yang agak gregetan sama film Godzilla versus Kong sih. Iya. Kayak, damainya gampang amat gitu. Iya. Ada satu common enemy aja gitu. Kayak, by the way ini tayangnya udah berapa tahun Udah lalu, iya, jadi karena ya, nggak spoiler ya. ada Mechagodzilla gitu-gitu tuh, itu juga mantap banget tuh maksudnya. Mechagodzilla kan dari dulu zaman Ultraman kita tahu gitu kan, zaman kita kecil ya. Cuman akhirnya bisa muncul dalam format Hollywood tuh kayak, ih gila juga ya. Yes. Maksudnya Betul. dalam bentuk mecha manusia, di mana manusia pengen punya power sebesar Godzilla juga gitu akhirnya. Betul. Topik-topik seperti itu yang gue bilang jadi bagian Jadi story-nya ya. Tapi gue paling suka tuh yang pertama, yang si Aaron Taylor Johnson sama Lawan si Elizabeth ini Olsen. doang yang nyamuk itu ya. Dia Lawannya disebutnya nyamuk kan? sebagai serangga. Iya. Kayak Apa ya namanya? Siapa ya? kaiju serangga yang makanannya tuh tenaga nuklir. Iya. Ya, jadi nyamuk. kapal selam. Gue ngomongin nyamuk, ada nyamuk. Kapal selam diambil tangkinya, disedot nyam gitu, terus tiba-tiba berubah. Terus bisa berkembang biak dia juga kan. Yes, itu yang menurut gua jadi unsur itu yang membuka kesempatan buat kreator-kreator lain, penulis-penulis lain untuk gua mau bikin Godzilla versi gua. Jadi istilahnya secara nggak langsung Godzilla tuh bukan milik 1-2 orang, milik semua. Semua bisa bikin ceritanya Semua sendiri. Karena kayaknya kalau yang Monarch ini lagi jalan Legendary, yang di Netflix juga kan 3 film itu kan, yang benar-benar satu bumi tuh jadi uninhabitable banget gara-gara Godzilla. Itu bahkan Godzilla jahat banget itu tuh, yang di Netflix tuh. Gue anjir, ini di mana sisi baiknya Godzilla kan selama ini kan memang Godzilla walaupun diadaptasi Hollywood selalu digambarkan dia tuh protagonisnya kan gitu kan. Tapi ini tuh jahat banget di Netflix. Nah jadi semua orang tuh bisa bikin cerita Godzilla sendiri dengan origin story yang sama, yaitu nuklir dan lain-lainnya aja gitu ya. Dan penyeimbang bumi. Mungkin secara franchise ketika kerjasama sama pemilik hak ciptanya, Suburaya dan kawan-kawan itu. Iya, si Eiji Suburaya gitu ya. Atau Toho lah bilangnya. Toho kan produsernya juga gitu. Mungkin mereka udah punya buku tebelnya gitu. Yang nggak boleh atau apa kitabnya aja. Ya, punya kitab sucinya yang nggak boleh dikutak-atik sampai segitunya gitu. Berarti di buku itu nggak ada tangan yang nggak boleh nambah panjang gitu? Nah, mungkin. Mungkin itu kayak ya di buku nggak tertulis sih badannya desainnya harus begini ya, gitu. Kita panjangin lah tangannya gitu. Buktinya secara interpretasi kadang kayak tinggi badan Godzilla-nya tuh bisa beda-beda. Iya. Kadang ya kan maksudnya yang Godzilla dulu pun kurus. Iya, morfologi apa bilang sih, bentuk tubuhnya tuh nggak harus paten seperti itu terus. Iya. Kadang mungkin di yang tahun 70-an, 80-an interpretasinya dia punya kekuatan baru segala macem, itu jadi referensi untuk
evolusi bilangnya ya, Iya. yang terjadi di franchise saat ini. Ya maksudnya kayak kalau kita ngeliat Shin Godzilla, terus Godzilla Minus One dan Godzilla yang sekarang lagi aktif di yang Legendary ini kan juga dari desain juga beda-beda gitu kan. Gitu. Memang, Jadi nggak ada salah benar, nggak ada salah benar. Gitu. ya kayak misalnya kita ngelihat Iron Man atau Superman lah, kan aktor-aktornya kan beda-beda, ya desain bajunya juga beda-beda gitu. Iya, kayak Henry Cavill udah nggak pakai sempak lagi. Nah, ya. Emang gak pakai sempak bukannya? Apa yang maksudnya? Nggak, maksudnya sempaknya nggak di luar gitu. Oh, Gue iya. nggak tahu kalau di dalam kostum pakai atau enggak. Kenapa ngomongin sempak Henry Cavill anjir? Nah, tapi gue juga menariknya nggak cuman Godzilla tapi dari genre kaiju itu sendiri sih. Yes. Uh, Nah ya ini juga Ini bahkan kan lisensinya dibeli misalnya sama Legendary Picture. Akhirnya digabungin sama kaiju versi Amerika, yaitu King Kong gitu. King Kong sendiri kan bahkan dia lahir sebelum Godzilla duluan kan. Ya, dia di 30-an. Iya, lahir duluan sebelum Godzilla. Jadi akhirnya mereka nih berkolab pasti kan. Iya. X video. Itu tuh menarik banget, apalagi secara timeline filmnya juga pertama kan yang ditayangin Godzilla, terus baru Kong kan, Kong Skull Island kan. Ya, walaupun Tom Hiddleston sama wah Brie itu Larson. cakep banget Brie Larson di situ. Waktu Kong Skull Island walaupun timelinenya jauh sebelum itu kan, karena si King Kong sendiri ini belum jadi king, asik. Masih Princess Kong. Prince Kong. Masih ini apa? Masih muda. Nggak gede banget Iya. gitu kan. Sampai akhirnya pas Godzilla vs Kong besar. Akhirnya ini udah dewasanya nih segini. Nah, gitu. itu tuh gue juga menarik tuh. Orang-orang pas King of Monster, Kong kemana? Terus kayak kan sebenarnya kayak si Ghidorah tuh teriak manggil semua kaiju di seluruh bumi. Sebenarnya Kong tuh ngedenger gitu. Ada yang berteori-teori gitu. Dan itu kan yang dari after credit ya. Iya. Ya, bukan apa maksudnya credit scene-nya tuh kayak Iya. gitu. Kongnya ngedenger tapi ya bodo amat, gue nggak mau ikut-ikutan Iya, gitu. Dia ini Itu anak senja. iya sampai Gak mau ngikut panggilan temen-temen. Iya sampai apa ya? Maksudnya ini tuh karakter monster loh. Orang sampai mikirin sikapnya mereka. Iya, betul. Karakternya mereka, Betul, kenapa betul, mereka, betul. motivasi mereka tuh sampai dipikirin gitu. Makanya kenapa ini bisa apa ya? Kalau menurut gue ya Re, kenapa bisa tetap relevan, tetap ditonton orang, karena satu, karakter-karakternya kadang memunculkan sifat heroism gitu yang orang-orang tuh dambakan dari gue tuh pengen punya superhero gitu. Cuman kan kaiju yang jadi superhero. iya, walaupun kita kan punya superhero yang komik gitu, cuman kadang ini beda nih, ini monster yang sebenarnya betul. dekat dengan binatang-binatang yang kita lihat gitu kan. Wah, ini ada sosok superhero. Satu, itu ada elemen heroism di dalam ini. Terus selain itu banyak elemen-elemen lain yang bisa kita rasain dari film-film kaiju ini. Satu, heroism. Dua, disaster. Disaster dalam genre film sendiri udah punya banyak penonton kan. Iya. Lu bayangin yang nonton Independence Day. Dulu 2012? Iya, nonton 2012, bahkan itu di hari ulang tahun gua dia tayang kiamatnya, anjir, kesel banget. 21 Desember 2012. Terus sama apalagi misalnya Cloverfield. Iya. Banyak banget kan. Film disaster sendiri udah ada penontonnya. Film superhero ada penontonnya. Terus satu lagi Kadang tentara gitu. apalagi tentang politik-politiknya Iya, atau betul. itunya juga tuh menarik banget gitu. Dan pecinta orang yang full action aja gitu. Kayak misalnya kan kita nggak perlu nonton story yang bagus dari film Transformer kan. Iya. Kita nggak perlu nonton story yang bagus dari film Ya, si Godzilla film sendiri. Rampage gitu kayak Dwayne Rock Johnson. iya gitu kan. Ya Betul, udah betul, gitu, kita cuma pengen lihat chaos, ribut-ribut dan Kita pengen lihat seseru apa sih kalau misalkan porak-poranda di kota. iya gitu. nonton apa jiwa Kekanak-kanakan kita tuh muncul. bukan kanak-kanak tapi brutalnya tuh mungkin bisa disampaikan dari film ini gitu kan. Iya. Kayak anjir enak banget nih. Dulu kan kita main game Rampage juga kan ngancur-hancurin gedung tuh kayak enak banget di PS1 ya. Barbar Mungkin, ya kalian. Iya kebarbaran. Iya. Kebarbaran orang tuh bisa tersalurkan dari film ini gitu. Jadi
Jadi mungkin di situ daya tariknya. Dimana kita juga datang nonton, ngeliat itu, apalagi kita bisa ngerasakan misalnya 4DX atau layar besar di IMAX dan lain-lain, betapa imersifnya gitu ya. Betul. Tanpa perlu banyak mikir dan lain-lain, cuma nikmatin actionnya aja itu udah hiburan sendiri. Kenapa ini bisa tetap laku gitu. Bahkan elemennya walaupun tidak ada family ya. Tapi ya itu menurut gue bisa disandingkan dengan Fast and Furious gitu. Iya. Cuman Ray, kemarin juga ada kekhawatiran gitu. Apa tuh? Setelah nonton trailernya, kok gigantismenya tuh gak berasa. Karena kan kita ngelihat Godzilla dan King Kong tuh lari bareng gitu. Kayak Avengers pengen nyamperin Thanos gitu kan. Iya. Apalagi King Kongnya pakai gauntlet. Iya. Anjir. Itu dari mana gue gitu. Aduh. King Kongnya bisa bikin teknologi sendiri kan. Anjir, keren banget. Gitu. Jadi apa sih yang bisa bikin film gigantism ini jadi gagal, atau apa sih yang bisa bikin film gigantism ini kaiju monster ini berhasil, dan yang harus dihindari tuh sebenarnya menurut lo apa sih? Secara kalau mau ekspansi franchise, experience gigantismnya tetap terjaga. Iya. Menurut gua resepnya harus balik lagi ke OG-nya lagi. Kenapa tuh? Kalau di OG dengan segala macam keterbatasan teknologi segala macam, dia yang diprioritaskan di top of mind itu adalah bagaimana dia bikin sebuah adegan, apapun itu tools alatnya. Tapi mereka tuh harus bisa kerjain ini loh, dia besar, ini loh, dia kecil. Jadi itu, kelihatan gitu. Iya, itu harus apa ya bilangnya ya, bisa tersusun dengan rapi di dalam perjalanan kita nonton filmnya. Jadi misalkan durasi filmnya 2 jam. Ya, kita taruh lah pakai rumus hitung-hitungan. Kalau 2 jam di 70% itu klimaks, berarti 1 jam berapa tuh? Ya, sekitar setengah jam di awal lah. Pokoknya babak pertama lah. 1 jam pertama itu harus ngeset ketika monster yang muncul di sebuah lingkungan tapi belum engage battle, kita sebagai penonton tuh harus tersusun pelan-pelan. Wah, itu rumah sakit diinjak. Wah, itu raksasa. Itu mobil sampai terbang kemana-mana gitu. Itu harus tersusun dengan baik di. Jadi dari angle kamera gitu-gitu ya. Maksudnya ya kayak yang tadi lu bilang, aktor zaman dulu cuman nunjuk ke atas gitu kameranya dari bawah. Padahal dia nggak tahu nunjuk apa kan. Akhirnya ditambal pakai orang yang pakai kostum itu gitu. Kesannya itu raksasa gitu. Betul. Nah, trik seperti itu yang apa sih? Secara nggak langsung menghipnotis ya, mempermainkan mindset kita. Iya, itu juga kan maksudnya dengan tema raksasa gini kan, dan kita bakal nonton di layar lebar, itu tuh harus berasa banget experience ya kan. Betul. Nah, menurut gue setuju sama lu, karena ini yang mungkin ini yang bikin orang-orang tuh kayak kok kayaknya kurang ya. Iya, karena nggak dimunculin di trailer. Mereka memilih kita masukin porsi actionnya dulu aja. Gua nggak tahu ya apakah akan ada final trailer atau enggak. Nah, ini soalnya pernah ada kasus yang kayak gini, kayak dari film Pacific Rim. Ya. Pacific Rim 1 tuh suksesnya minta ampun, bahkan sampai bikin fandom, bikin apa, padahal itu IP baru. Ya, oleh Guillermo del Toro. Iya, yang terinspirasi dari Godzilla, terinspirasi dari Evangelion, dari Ultraman dan Gundam atau apapun itulah, mecha. Di film pertama tuh gigantismenya kelihatan banget. Kita tuh beberapa kali dikasih POV kaki tuh lewat di depan muka kita, kaki robotnya. Nggak harus kaki, nggak harus badan. Iya kayak misalnya. Ya gue paling ingat di adegan pertama Pacific Rim. Lu ingat gak? Yang dia nonjok, tangannya masuk ke kantor. Oh iya. Di kantor, dia kasih lihat istilahnya kepala kita, mindset kita. Kita tuh kayak lagi di dalam kantor itu ya. Kita kan manusia ukurannya ya berapa sih? Kalau Asia kan 100 sampai sekukunya 100 sampai 180 cm. Iya. Di adegan itu secara nggak langsung kasih perbandingan, kalau kantor tingginya 2 meter nih, tangannya nih segede apa sih? Iya. Dia masuk ke dalam ruangan kantor itu, terus ada pendulum di meja. Gitu. Iya. Itu tuh dikasih lihat banget gitu kan. Maksudnya skala ukurannya. Momen-momen kecil itu walaupun nggak ngefek terlalu ke cerita utama si karakter yang apa segala macam,
tapi itu men-set alam bawah sadar kita secara nggak langsung. Skala ukuran dan lain-lain gitu. Gila, robot ini tangannya segede ini loh. Iya. Nah, itu yang formula itu yang hilang di bukan hilang sih, redup kayaknya. Kayaknya di apa ya, porsinya tuh dikurangi gitu. Dan kayak mindset saat pembuatannya berubah di saat Pacific Rim 2 ya. Karena di situ robotnya kan banyak warna-warni, tapi banyakan main kameranya tuh superhero aja sejajar gitu sama robot raksasanya. Tapi karena kita ngelihatnya sejajar dengan mereka, kita kayak ngelihat ya ukurannya sama kayak kita. Dan itu background dari cerita aja gitu. Iya, cuman backgroundnya aja, gedung-gedung gede. Cuman karena kita matanya ngelihat ukuran robot-robot ini tapi ini juga jadi nggak berasa gigantismenya. Tapi juga ini sih, gigantism itu mungkin akan ada yang ngeklaim ya. Enggak, tapi kayaknya banyak kok adegan itu. Nah, di pembuatan adegannya tuh harus impactful dan kayak oh ya bener ya gitu. Nah, mungkin komentar kemarin Godzilla kurang berasa gigantismenya tuh karena dari trailer dari kebetulan mungkin kebetulan yang dikasih lihat tuh baru secuil aja dan ya dipilih adegannya yang bukan nunjukin feel besarnya. Iya, angle kameranya tuh kayak ya body levelnya mereka gitu kan, apalagi pas lari atau pas bahkan kalau kayak sesimpel ini, kalau mungkin yang ini kan franchise sudah sering terjadi, kayaknya menjadi sebuah apa sih, udah kebiasaan ya. Kalau manusia ngelihat ke atas, shot ke manusianya terus kayak bayangannya nutup ke wajah mereka. Iya itu kan itu berasa kan udah gitu. mainstream. Itu kayak kalau ini boleh dimasukin tapi nggak usah banyak-banyak. Cuman di film ini yang menjadi ciri khas film ini, adegan si Godzilla yang ngapain, adegan si Kong yang ngapain, harus angle-nya kayak gimana ya gitu. Iya, bahkan itu tuh kita bisa belajar dari nonton Attack on Titan misalnya. Itu kan itu bahkan jadi inspirasi dari Teenage Mutant Ninja Turtle kan. Maksudnya musuhnya juga raksasa gitu kan. Iya, maksudnya dia mainin yang tahun ini ya. Iya, dia mainin POV-nya ya POV orang-orang kecil itu gimana caranya dia naikin raksasa gitu. Bukan selamanya angle si Godzilla-nya atau angle si Kong-nya gitu. Itu mengeksplor seberapa besar tubuh monster raksasanya. Iya. Jadi karakter utama, misalnya kita ngomongin referensinya Teenage Mutant Ninja Turtles yang Mutant Mayhem ya, Seth Rogen dan kawan-kawan itu bener, kayak di salah satu adegan klimaksnya kan ada pertarungan terakhir, nih kura-kura ninjanya nih lari ke arah raksasanya gitu. Dikasih lihat lah, dia nih sambil jalan, ukuran si raksasanya nih seberapa sih? Di kakinya, di tangannya, mereka tuh di tangan raksasa itu. Nah gitu, jadi ya mungkin kalau kata Ray mudah-mudahan bener, karena di trailernya belum ditunjukin, tapi ya itu jadi kekhawatiran kita sendiri ya sebagai orang yang penikmat film gigantism. Mudah-mudahan di film Kong Godzilla X Kong The New Empire nanti gigantismnya tuh tetap terjaga sangat dengan baik. Iya benar. Betul. Jadi silakan dan jangan lupa kita doain juga ya Godzilla -1 tayang di Indonesia. Ya, betul, penting. Please. Siapapun distributornya, hari pertama pasti gue datengin. Iya, gila. Oke, thank you untuk udah tonton sampai sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.